Panitia khusus atau Pansus RUU Anti Terorisme DPR pada hari Kamis mengunjungi 3 wilayah di Indonesia, yakni Solo, Poso, dan Bima. 3 tempat itu dianggap memiliki pengalaman menangani tindak pidana terorisme. Di Solo, Pansus melakukan rapat tertutup di Balai Kota Solo bersama sejumlah pejabat setempat. Di antaranya yang hadir adalah Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Jaswandi, Kapolresta Solo Kombes Pol Ahmad Lutfi, dan Rem 074 Warastra Tama Kolonel Infantri Maruli Simanjuntak, serta akademisi dan pejabat pemerintah kota. Pansus RUU dan sejumlah pejabat juga meninjau pondok pesantren Ngeruki di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kunjungan Pansus ke beberapa daerah dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait pematangan pasal-pasal dalam RUU, terutama dari pihak yang bersentuhan langsung dengan penanganan teror. Pada rangkaian kunjungan itu disebut-sebut soal wacana pembentukan lembaga anti-terorisme. Lembaga khusus itu sedianya akan diisi oleh para pemangku kepentingan dalam penanganan terorisme. Anggotanya terdiri dari BIN, Kementerian Agama, Kemensos, dan lainnya. Sebab terorisme tidak hanya persoalan ideologi, tapi juga sosial. Selama ini tugas menangani terorisme dan radikalisme berada di ranah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ada, misalkan substansial yang diusulkan mereka adalah kaitannya dengan soal penahanan. Penahanan jangan sampai manusia itu tidak menghasilkan ada manusiawi. Negara-negara yang tidak beragama aja, apa itu sangat manusiawi, apalagi kita kan. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat militer dan intelijen Wawan Purwanto di studio, dan melalui sambungan telepon kita angkat telepon dulu ya Pak Wawan. Ada Pak Andri dari Tanjung Barat, silakan Pak Andri. Ya, halo. Ya, silakan. Bisa bicara langsung Mas? Ya, silakan. Ya, pertama memang Indonesia harus melihat ini out of the box, karena negara-negara demokrasi seperti di Eropa saja itu tidak se-soft kita begitu ya, karena mereka sudah melibatkan intelijennya bahkan militernya. Nah, apalagi terkait dengan Indonesia, kita tahu dari sisi geografis, pintu masuk ke negara kita ini begitu banyak dan begitu luas. Jadi tidak mungkin hanya ditangani oleh satu institusi saja, misalnya dalam hal ini polisi. Kedua, tindak pidana itu saya yakini spektrumnya itu sangat luas gitu ya. Jadi kalau hanya kita memandang terorisme hanya dari segi tindak pidana saja, maka kita tidak akan bergerak maju. Karena terorisme itu adalah merupakan, menurut saya, dari pelajaran selama ini sekitar 15 tahun ke belakang itu, terorisme adalah sebuah ancaman. Nah, ancaman itu harus dihadapi bersama dengan seluruh kekuatan yang ada di negara ini. Nah, bagaimana kita dapat menggerakkan kekuatan yang ada di negara ini, termasuk TNI, BIN, Dinas Sosial, dari Departemen Agama, begitu ya, adalah pertama dengan merubah paradigma. Paradigma terorisme sebagai tindak pidana itu harus kita rubah saat ini, yaitu terorisme bukan saja sebagai tindak tindak pidana, tapi terorisme adalah merupakan ancaman terhadap negara. Oke. Dengan kita merubah paradigma tersebut, maka kita dapat menggunakan seluruh resources yang ada, termasuk TNI dan BIN. Okay. Dan juga karakter daripada terorisme ini adalah bukan tindak pidana biasa memang, karena dia dalam persiapannya, begitu ya, penggalangannya itu adalah operasi intelijen. Malaysia sendiri saja dan Singapura, Australia bahkan intelijennya lebih berperan ke depan gitu. Oke, baik. Kalau menurut juga Pak Andri, kalau menurut ya. Pak Andri itu ukurannya di mana TNI harus terlibat dan tidak perlu terlibat dalam pemberantasan terorisme ini? Begini, dalam ancaman itu ada namanya tindakan cegah dini atau pencegahan gitu ya, dan deteksi dini itu dalam ranah pencegahan. Nah, kedua adalah penindakan. Nah, ketiga adalah penegakan hukum. Nah, ini harus dibagi peran-perannya agar tidak terjadi otoriter dalam ataupun single satu institusi menangani seluruhnya gitu ya. Itu berbahaya karena tidak ada kontrol gitu ya. Okay. Apa yang terjadi terhadap kasus Sionel kemarin kan membuka mata kita bahwa ini tidak, yang dilakukan oleh polisi selama ini bukan penegakan hukum juga kok, sudah di luar penegakan hukum. Ingat, polisi itu bergerak sesuai dengan KUHAP.
Nah, ketika polisi dengan KUHAP-nya tidak mampu menjangkau itu, maka harus ada institusi lain yang mengisinya. Ya. Karena kalau polisi kita biarkan bertindak di luar KUHAP, itu akan berbahaya, Mas, ke depannya. Karena polisi itu atau penyidik itu ujungnya adalah putusan hukum yang dapat dijadikan jurisprudensi. Nah, ini berbahaya, makanya saya bilang polisi tetap di jalur penegakan hukum, penindakannya harus ada institusi lain. Pencegahannya juga harus ada di sisi lain, sehingga lengkaplah negara ini. Di negara Singapura, Malaysia, tetangga kita, dan Australia itu begitu keras, Mas. Ingat, tindak pidana itu atau ancaman itu seperti balon, Mas. Ketika di negara-negara tetangga kita dipenjet begitu rupa, maka yang melembung adalah di negara kita yang lemah ini, gitu. Oke, Mas Andri, halo, Mas. Artinya Anda ingin mengatakan TNI boleh masuk di beberapa proses yang tadi Anda sebutkan, ada di cegah dini, penindakan, bahkan penegakan hukum. Gitu. Bahkan kasus Sisiono yang meninggal oleh Densus 88, bukankah paradigma TNI akan lebih berbahaya sebetulnya? Oh tidak, jangan lupa TNI itu memang TNI itu memiliki kemampuan memang melanggar HAM ya, tapi dengan aturan-aturan tertentu dan skala-skala tertentu. Sedangkan polisi tidak gitu, sehingga saya yakin kalau untuk penindakan yang memang bersentuhan dengan HAM, biarkanlah lembaga yang memang sudah terbiasa menjalaninya itu TNI gitu. Dan saya yakin TNI sekarang sudah bereformasi dan bertransformasi dan sudah memiliki undang-undang kok, Mas. Jadi kita tidak perlu takut, kita jangan dibodohi dengan negara tetangga yang begitu kuatnya menerapkan aturan, sedangkan kita dibiarkan lemah agar menjadi surganya teroris. Baik, Mas Andri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Ya, kita juga sudah terhubung dengan Komisioner dari Komnas HAM, Mas Wawan, ada Natalius Pigai. Selamat pagi, Pak Natalius. Selamat pagi. Ya, Pak Natalius, di studio ada Mas Wawan Purwanto dan barusan juga ada penelpon dari Tanjung Barat yang setuju bahwa TNI mestinya juga dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, bahkan dari proses awal cegah dini, penindakan, termasuk juga penegakan hukum. Dari Komnas HAM sendiri, bagaimana? Ya, yang jelaskan gini ya, semua institusi negara itu sudah terbagi dalam masing-masing tugas dan fungsi sudah terbagi habis ya. Peran TNI itu adalah lebih berorientasi pada pertahanan, ya, external security. Jadi Indonesia itu menghadapi ancaman pertahanan, ada 15 negara tetangga kita. Ya, luas wilayah juga cukup besar. Kemudian juga negara maritim ya. Potensi-potensi ancaman yang terlihat ya, ancaman langsung maupun tidak langsung, itu bagi bangsa Indonesia itu besar. Ya, oleh karena itu tentu peran TNI adalah bagaimana mengamankan pertahanan negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peran TNI juga sebenarnya kan diberikan kesempatan yang baik di dalam berperan aktif di dalam perdamaian dunia. Ya, saya kira itu mereka mempunyai pekerjaan tersendiri juga. Kita kirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara di seluruh dunia, ya, wilayah-wilayah konflik ya. Demikian pula peran intelijen. Intelijen juga berperan yang terkait dengan mengamankan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, atau berperan juga di dalam memotret ancaman-ancaman langsung yang relasi hubungannya dengan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Pak Natalius. Oleh karena itu saya kira kedua pekerjaan ini saja sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu yang terkait dengan keamanan negara, ya, ketertiban negara, penegakan hukum, sebaiknya tetap diserahkan kepada institusi kepolisian menurut saya. Oleh karena itu TNI itu atau intelijen tidak wajib diikutkan di dalam proses penegakan hukum. Ingat bahwa terorisme itu adalah penegakan hukum. Terorisme itu terkait dengan proses penegakan hukum di internal, mengamankan ketertiban masyarakat, ketertiban rakyat. Oleh karena itu, khusus penegakan hukum di terorisme tetap diserahkan kepada pihak kepolisian. Pak Natalius, Anda kemudian tidak... di mana peran TNI atau intelijen. TNI dan intelijen bisa diberikan peran di depan, di dalam pencegahan.
pencegahan, tetapi bukan berarti dia tidak masuk yang terkait dengan penindakan, sebagaimana diharapkan oleh banyak orang, termasuk yang dari Lenteng Agung. Oke. Saya kira itu. Jadi tidak keterlibatan TNI itu sewaktu-waktu manakala BNPT meminta untuk soal-soal yang terkait dengan pencegahan. Oke. Kan toh kalau mau kita lakukan di tingkat pencegahan itu kan sudah bisa diberikan peran kepada masing-masing kementerian. Misalnya sumber teroris disebabkan karena pendidikan yang rendah. Pak Natalius, kepada Kementerian Pendidikan. ya, maaf Pak Natalius, saya potong sedikit. Anda tidak melihat apa yang terjadi di Poso sekarang juga itu sebetulnya berhasil juga karena keterlibatan TNI? Itu permintaan untuk kasus-kasus tertentu seperti operasi Tinombala. Jadi sewaktu-waktu diminta. Oke. Diminta. Jadi kalau tidak diminta itu, permintaan semacam itu kan tidak harus tertulis di dalam undang-undang. Oke. Jadi justru yang kita tidak mau itu diperkuat di dalam ada dasar regulasinya, itu kita tidak mau. Oke. Di dalam rancangan undang-undang terorisme itu jangan masukkan peran TNI khususnya di dalam pencegahan maupun penegakan. Ya, karena selama ini kalau mau BNPT sebenarnya hampir 70% program itu berorientasi pada pencegahan, deradikalisasi, kontra terorisme, itu yang harus dijalankan. Oke. Peran Densus 88 kan lebih kepada penegakan hukum. Ya, Pak Oleh Natalius. karena itu TNI tidak perlu dikasih peran, intelijen tidak perlu dikasih peran di depan, apalagi peran apalagi soal-soal permufakatan jahat misalnya ya. Dengan adanya kalau posisi intelijen masuk di dalam pencegahan yang terkait dengan aspek-aspek seperti permufakatan jahat. Kalau pembuktian bukti-bukti permufakatan jahat itu kan belum tentu ada. Baik, Pak Natalius. Pak Natalius Pigai, kita jeda sebentar Pak Natalius, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.